Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua ya guys ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Cak Dodon akan membuat konten ya guys ya, bagaimana cara merawat kelinci yang sedang hamil ya guys ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat posisi kelinci kita itu sedang hamil. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat kelinci kita sedang hamil itu asupan nutrisinya ya guys ya, yang berupa makanan ya guys ya. Kenapa kita harus memperhatikan makanannya ya guys ya? Jadi pada saat kelinci kita sedang hamil itu, jikalau dia kekurangan asupan nutrisi ataupun makanan, dia bisa stres ya guys ya. Stres itu dalam arti hal yang pertama, dia pada saat posisi nanti melahirkan dia tidak akan merontokkan bulu ya guys ya kalau dia stres. Jikalau sudah dia tidak merontokkan bulu, dia itu tidak akan mau merawat anaknya ya guys ya, tidak mau menyusui anaknya nanti guys. Terkadang dia bisa BAB ataupun kencing di dalam kotak anaknya ya guys ya. Jikalau dia sudah kencing di dalam kotak anaknya ya guys ya, dan kita tidak memantaunya, tidak tahu bahwasannya kelinci itu kencing di dalam kotak anaknya guys, nanti anaknya itu bisa kedinginan dan dia bisa kembung ya guys ya, kembung masuk angin dia guys. Jikalau anak kelinci itu sudah kembung atau masuk angin, dia bisa menyebabkan kematian terhadap anak kelinci itu guys. Itu untuk yang stres tidak merontokkan bulu ya guys ya. Jadi yang kedua, jikalau posisi dia sedang hamil, dia kekurangan nutrisi ataupun makanan, dia bisa stres juga ya guys ya. Stres itu dia bisa mengakibatkan indukannya itu kanibal terhadap anaknya guys. Jadi dia kekurangan nutrisi dari guys pada saat posisi dia hamil, dia setelah itu dia melahirkan dan dia akan bisa jadi kanibal terhadap anaknya guys. Dia mau untuk memakan anaknya sendiri ya guys ya, untuk mencukupi nutrisi dia tersebut guys. Jadi kalau untuk makanan, ada beberapa makanan yang bisa kita berikan, yaitu rumput hijauan ya guys ya. Rumput hijauan itu bisa seperti rumput odotan, rumput bayam-bayaman, rumput ya bisa juga daun pepaya, daun pisang bisa juga guys ya. Masih banyak hal yang lainnya untuk yang hijauan itu ya guys ya. Dan khususnya untuk yang hijauan guys ya, kalau kita memberi pakan hijauan untuk kelinci kita, utamakan hijauan itu harus layu ya guys ya. Jikalau kita mengaritnya atau mengambilnya pada pagi hari, sebisa mungkin kita berikan pada saat posisi sore hari guys. Kenapa kok harus layu gitu ya guys ya? Jadi pada saat rumput hijauan itu masih segar guys, rumput itu banyak mengandung getah dan juga air ya guys ya. Dan jikalau masih banyak mengandung getah, dia itu bisa mempengaruhi untuk pencernaannya guys. Jadi kelinci itu bisa kembung dan juga mencret ya guys ya. Dia pasti berpengaruh kepada pencernaannya dan juga anaknya ya guys ya. Dan untuk makanannya juga bisa kita bantu dengan pur ya guys ya. Kalau pur itu bisa dibilang mahal ya guys ya, dan bisa menambah untuk pengeluaran kita ya guys ya. Yang efisiennya itu bisa kita bantu dengan ampas tahu ya guys ya, yang murah meriah ya guys ya. Itu makanan anti rugi ya guys ya untuk peternak kelinci. Walaupun sudah kita kasih makan ampas tahu ataupun pur ya guys ya, untuk kelinci kita itu harus kita selingi juga dengan rumput hijauan guys, supaya dia tidak kekurangan nutrisi dan dia tidak stres dan juga tidak akan kanibal terhadap anaknya pada saat dia posisi melahirkan nanti ya guys ya. Dan yang kedua itu air minum ya guys ya. Kalau di kandang saya untuk air minum itu biasanya saya memberikan air minumnya campuran dengan madu ya guys ya, madu asli ya guys ya. Dan itu tidak perlu banyak-banyak ya guys ya.
Biasanya saya itu sekedarnya aja lah ya guys ya, kita campurkan dengan air minumnya ya guys ya, sedikit saja ya guys ya. Dan juga air minumnya bisa kita campur dengan jamu ya guys ya. Ya jamu-jamu itu ya jamu yang seperti kita minum lah ya guys ya, yang biasanya ada orang-orang jual itu ya guys ya, jamu-jamu untuk ibu-ibu hamil ataupun yang setelah melahirkan itu ya guys ya. Dan jadi kalau kita tidak mau ribet untuk membuat jamu guys ya, bisa kita berikan biobik. Jadi kalau biobik itu memang khusus jamu untuk kelinci. Kalau teman-teman semua bingung untuk membeli jamu kelinci itu di mana, bisa kita melalui toko jual beli online ya guys ya, yang ada di handphone kita masing-masing ya guys ya. Yang pertama tadi makanan, yang kedua minuman, yang ketiga itu pada saat posisi kelinci kita sudah hamil ya guys ya. Terkadang untuk pemula ini tidak mengetahui guys bahwasanya kelinci kita itu sudah hamil. Dan terkadang juga ada kelinci yang dikawinkan dia belum tentu hamil guys. Kalau kita mengawinkannya posisinya tidak birahi, dia bisa juga tidak hamil ya guys ya. Jadi kalau kelinci kita istilahnya yang memang sudah positif hamil, jangan sekali-kali kita coba untuk mengawinkannya kembali ya guys ya. Makanya untuk para peternak pemula itu harus bisa mengecek ataupun mengetahui bahwasanya kelinci kita itu sudah hamil ya guys ya. Bagaimana caranya gitu ya guys ya, untuk mengetahui kelinci kita itu bahwasanya sudah hamil. Dan kalau sudah hamil ataupun sudah kita pernah kawinkan, jangan sekali-sekali kita mencoba untuk mengawinkannya kembali ya guys ya, karena itu akan berdampak negatif kepada kehamilan kelinci tersebut ya guys ya. Dia bisa stres ya, yang saya sebutkan tadi guys. Dia bisa pada saat dia melahirkan nanti tidak merontokkan bulu, ataupun dia bisa kanibal terhadap anaknya, ataupun pada saat dia nanti dikawinkan dia itu bisa keguguran ya guys ya, melahirkan prematur ya guys ya. Itu akan menyebabkan anak-anak kelinci itu akan mati ya guys ya. Jadi itu poin-poinnya, poin-poin yang bisa saya sampaikan ya guys ya. Yang pertama kita perhatikan itu adalah makanan. Makanan itu bisa berupa hijauan, pur ataupun ampas tahu. Yang kedua itu minuman ya guys ya. Minuman bisa kita campur dengan madu, biobik ataupun jamu ya guys ya. Yang ketiga itu jangan sampai jikalau kelinci kita sudah hamil, kita coba untuk kawinkan lagi ya guys ya. Karena itu akan mempengaruhi untuk kesehatan janin yang ada pada kelinci tersebut ya guys ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sak kabeh hobi, sak kabehane hobi. Sekian dan terima kasih.